Jadi teman-teman, kali ini adalah proses coating untuk sayap dari tip launch glider saya. Penambahannya bisa hanya sekitar, total atas bawah bisa hanya 2-3 gram. Ini kayu balsa, kita potong dulu. Nanti akan sangat tipis sekali, kecuali mungkin di bagian-bagian yang perlu kita tambal ya. Ini saya menggunakan kayu balsa. Kemudian busa yang kenyal. Kita siapkan sekitar 2 cm kali 5 cm. Beberapa teman ada yang menggunakan covering dengan solvensol dan campuran styrofoam ya, atau styrofoam yang dilarutkan dengan solvensol. Itu juga bisa dan hasilnya juga ringan. Akan tetapi biasanya untuk bagian kayu balsanya, ketika terkena suhu atau kelembapan tertentu, sudutnya bisa berubah atau bahkan twist. Jadi seperti ini. Ini metodenya sama seperti kemarin. Tapi yang kemarin live-nya tidak saya upload. Kemudian kita siapkan ini. Nolkan dulu. Menggunakan ini ya, resin ini. Tipenya dilihat, bisa menggunakan yang tipe lentur, tapi ingat perubahan suhu atau cuaca atau terkena panas matahari, dia bisa merubah sudut dari bagian, terutama trailing edge dari tip launch glider kita. Kalau saya menggunakan, asalkan semua yang bagian yang akan kita coating, usahakan menggunakan resin epoksi yang encer atau sangat encer dan sangat kaku atau kaku. Empat 4,5 gram.
Ini adalah yang A. Kemudian yang ini adalah yang B atau hardenernya. Jadi sekitar 1,5 gram, totalnya 6 gram. Semua glider itu kita harapkan mendapatkan hasil yang satu konstruksinya kuat. Jadi yang pertama dia ringan, yang kedua ringan, yang ketiga ringan, baru yang keempat, 5, 6 konstruksi kuat, tidak mudah berubah sudutnya dan lain-lain. Dan itu menjadi salah satu faktor penting. Kita aduk dulu hingga merata. Biasanya teman-teman ada yang coating itu sampai untuk lapisan sayap saja itu biasa mencapai 18 gram. Kalau saya lihat secara internasional banyak yang menggunakan spar varnish. Itu biasanya 2 kali coating. Saya tidak pernah mencoba itu karena spar varnish harganya cukup mahal. Itu bisa mencapai 500.000, 800.000 untuk satu kaleng. Kemudian kalau resin epoksi yang saya gunakan ini harganya juga lumayan. Itu 500 gram kemarin saya beli sekitar 200 berapa? 200.000 sekian. Jadi sangat encer, jangan menggunakan resin epoksi yang cair karena beratnya akan bertambah sangat banyak sekali. Ini penting sekali, biasanya teman-teman mengabaikan bagian ini. Ini kita basahi dulu bagian spons. Ada yang menggunakan metode di vakum. Kalau sudah finishing ini saya kira nanti cukup diamplas dengan grit yang sangat halus sekali. Oke, kita bongkar dulu. Om Wahyu Ginatra. Malam Om. Ini sudah 1 kali lapis ya, yang kemarin termasuk juga fiber glass cloth, kain fiberglassnya yang 1,04 oz. Itu hanya di bagian atas kayu, yang belakang tidak, tapi ada bagian resinnya, resin epoksi. Kemudian bagian yang ini sambungan sedikit, kemudian yang bagian ini juga sambungan sedikit ya, untuk mengunci supaya tingkat kekakuannya atau sudutnya tidak berubah ketika terkena panas matahari. Juga kaku, kuat, ketika kita lempar dia tidak mudah patah. Itu sangat penting sekali. Jadi konstruksinya tidak hanya asal bikin jadi, tapi juga harus ringan, kuat dan lain-lain. Oke, ini sudah cukup untuk bagian ekor, tidak saya tambah atau lapisi lagi. Karena kalau saya tambah bagian ekor 1 gram atau 0,5 gram,
Di depan bisa 4 kali lipat pertambahan balas yang saya butuhkan. Jadi saya tidak butuh tambahan lagi di bagian belakang. Sayang, akan menambah berat. Kemudian bagian yang sedikit berongga, kalau teman-teman ini saya tundukkan lagi. Masih kurang. Alright. Biasanya yang serius-serius live-nya bisa sampai lama. Melihat video panjang-panjang itu bisa sangat lama. Tapi kalau yang tidak serius sebentar sudah selesai. Bosan ganti. Nah ini ada bagian yang sedikit berongga. Untuk polyfoamnya kita tambal. Saya hadapkan ke arah lampu untuk cek pori-pori dari kayu balsa ini apakah sudah tertambal. Tidak terlalu sempurna ya biasanya tambalannya, karena untuk kayu balsa sendiri yang menggunakan full kayu balsa biasanya juga tidak terlalu sempurna, tapi harus semakin halus supaya drag atau hambatannya bisa terkurangi. Karena salah satu faktor kalau drag atau hambatannya terlalu besar, maka terbangnya juga tidak efektif dan tidak efisien. Ini lapisannya sangat tipis.
Oke. Ini prosesnya cepat, tidak lama. Kemudian yang ada nanti yang bagian bawah mungkin sedikit tipis juga. Selalu diingat bagian-bagian yang ada lubangnya harus selalu ditambal dulu. Setelah itu persis seperti biasanya kita tuang, kita ratakan, dia akan meresap ke dalam. Oke. Kemudian hanya ditekan lembut. Kalau mau ke bagian depan dulu juga boleh. Tekan lembut, tidak usah terlalu banyak. Kemudian diratakan. Jadi ini lapisannya sangat tipis sekali. Sehingga tidak menambah beban banyak. Nah, kita cek ke arah lampu. Jadi yang tidak berkilau biasanya belum mendapat kuasan dari resin. Saya kasih contoh mana lampu saya. Wow. Tidak ada. Dicek seperti ini ya. Nah, yang bagian kayu sudah diresin, terus yang sayap satunya belum. Jadi dia terlihat tidak mengkilap. Yang ini sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang bagian kayu sayap kanan ini harus diratakan dan jangan sampai terlalu banyak.
karena yang dibutuhkan hanya lapisan film tipis sekali. Bagi saya metode ini sangat efisien dan sangat efektif. Antonio Marquez, thank you. Good evening. Sekarang kita ke bagian polyfoam. Kalau teman-teman menggunakan full balsa, semua bisa langsung di coating tipis sekali. Tidak usah terlalu ditekan. Yang penting bagian yang akan kita coating itu dia mendapatkan bagian yang merata, terlihat basah semua, terlihat mengkilap. Jadi itu bisa dicek di lampu sehingga kita tahu mana yang belum basah, mana yang sudah basah.
Dan metode ini termasuk metode baru. Jadi saya baru menemukan metode seperti ini masih berapa ya? 2 bulan. Untuk teman-teman yang menggunakan full balsa, full kayu balsa untuk bagian sayap dan stabilizer akan lebih cepat dan hasilnya akan lebih bagus. Permukaan sayap akan sangat mulus. Ingat jangan ditekan terlalu kencang karena menggaris. Kalau resin epoksinya terlalu banyak, dia akan banyak menggaris. Jadi resin epoksinya sangat tipis, kemudian memolesnya juga sangat lembut, jangan terlalu kencang. Oke, sudah selesai. Yang bagian atas ini berfungsi untuk melindungi bagian depan juga. Menghilangkan pori-pori, terutama di bagian kayu balsa. Oke, saya kira cukup. Kita balik. Ini wingspan 78 cm. Kemudian termasuk balas tadi dan lain-lain itu saya timbang, kan baru jadi. Saya timbang ketemu sekitar 69,8 gram. Jadi kita bulatkan 70 gram. Bagian bawah sayap, saya biasanya melakukan lapisan yang sangat tipis, lebih tipis daripada yang di atas, karena di bagian bawah itu untuk polyfoamnya sudah bagus. Jadi saya biasanya tidak melakukan full coating, hanya memoles sedikit. Hanya supaya dia terlihat basah atau mengkilap. Jadi intinya satu, gunakan resin epoksi encer. Kemudian dia bersifat jika kering akan keras. Kemudian gunakan busa atau spons seperti ini. Bukan spon hati atau spon busa Eva, tapi spons yang biasanya kita gunakan untuk jok motor. Wow, aduh.
Dan coating ini biasanya saya lakukan setelah saya tempelkan ke fuselage ya, untuk bagian sayap, ke bodi pesawat atau ke bodi glider, supaya pengerjaannya mudah, bisa saya pegang. Oke, sudah selesai. Kita cek hasilnya. Jadi kalau bagian kayu semua, hasilnya nanti akan seperti ini. Bahkan kering pun nanti akan seperti ini. Tapi karena saya menggunakan sedikit polyfoam di bagian belakang, maka hasilnya tidak terlalu mengkilap ya. Kemudian di sini ada fiberglass cloth, kain fiberglass cloth. Kita cek juga yang bagian bawah, nah, dia tidak terlalu mengkilap. Oke, ini saya pasang, kemudian kita cek berapa penambahan dari coating yang sudah kita lakukan, supaya teman-teman tidak penasaran. Ini butuh kering sekitar 24 jam. Jadi tidak bisa langsung kering karena epoxy resin butuh kering minimal 8 jam hingga 2 hari. (70,74 gram). Jadi penambahannya hanya 1 gram. Maklum, saya melakukan coating sangat tipis sekali. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen. Kemudian videonya saya upload di YouTube ya. Nanti bisa cek di bagian atau playlist kolom live. Terima kasih, sampai ketemu dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.